Tante Nawang adalah sumber penderitaan keluarga kita, Rania. Dan Tante Nawang adalah orang jahat. Tristan, aku bisa jelasin. Kamu jangan pergi dulu ya, kasih aku kesempatan untuk jelasin. Kasih aku waktu untuk jelasin ya, aku mohon. Jelasin? Mel, udah nggak ada lagi yang perlu kamu jelasin. Kamu bohong ke aku demi Rizky. Dan buat aku tuh poinnya jelas, clear semua. Sakit hati aku. Maksud lo apa? Gak usah pura-pura. Mel udah tahu, dia udah sadar semua sama semua hasutan lo. Jadi kalau lo masih punya malu, lo pergi dari sini sekarang. Dan malam ini, Mel akan pindah dari apartemen ini. Supaya dia jauh-jauh dari lo. Aduh Kak Jody, perut aku sakit banget Kak. Rania sampai kayak gitu muntahnya, Pi. Rania mengalami dehidrasi yang sangat hebat. Dikarenakan dia diare terus-menerus. Makanya tadi saya pasang infus untuk mengembalikan cairan tubuhnya yang hilang. Ya, aku juga berharap ntar pas Atta join perusahaan aku, hubungan dia sama Citra bisa kembali harmonis lagi. Ya, seenggaknya lebih membaik lah. Oke, amin. Tapi itu semua kan masih besok. Kita masih ada waktu bebas kan? Waktu bebas buat apa? Mau ngapain lagi Bisa waktu baca bebas? pikiran aku kan sayang. Yaudah, kita ke pavilion ya. Gue jadi kepikiran, Raf. Setelah Atta tahu kalau gue itu nginep di rumah dia selama dia touring. Gue jadi takut kalau misalnya nanti Atta nggak bakal ngizinin gue buat ketemu sama Raisya lagi. Cid, kamu tenang aja. Atta nggak akan lakuin itu. Paling kalau Atta nggak mikir kayak gitu, ya dia kegeeran. Gara-gara kan gue diam-diam ngumpet-ngumpet nginep di rumah dia. Tuh, kamu tuh ya selalu aja negatif thinking. Emang pas kamu nginep di rumahnya Atta ketemu sama Raisa, Atta pernah ngechat kamu? Ya enggak sih. Soalnya dia itu nggak mergokin gue secara langsung. Terus mama mertua gue bantuin gue buat sembunyi waktu itu. Cid, aku kasih tahu kamu ya. Kamu tuh beruntung bisa punya mama mertua yang baik banget sama kamu. Bisa bolehin kamu ketemu sama Raisa, bisa bolehin kamu nginep di rumahnya. Dan ingat satu hal, kamu berhak untuk ketemu sama Raisa. Karena kenapa? Karena kamu mama kandungnya. Mbak, maaf saya nggak sengaja, Mbak. Mas. Atta? Kok dia ada di sini? Citra sama cowok itu lagi. Loh, Cid, kamu mau kemana? Aku mau ngomong sama kamu. Nggak usah. Mending aku hindarin Atta deh daripada ribut lagi.
Thank you. Sama-sama. Kebetulan ada peralatan yang ngedukung. Iya. Seolah-olah gue menjadi dokter profesional. Iya. Terbaik lo. Yoi Terbaik dong. lo ya, Pak. Yaudah. Kita harus bisa segala karakter. Mantap. Oke. Thank you sekali lagi. Sama-sama. Gue cap sih. Hati-hati lo. Ya udah, oke. Itu Jody sama dokter kok pakai acara tos-tosan segala sih? Kan Rani lagi sakit di dalam. Aneh banget ya. Berkabar, Bro. Oke. Daripada penasaran, gue ikutin aja deh. Ternyata aku salah sih. Justru lebih parah. Kamu tahu kan kita berdua itu belum resmi cerai. Tapi kamu udah berani-beraninya berduaan sama cowok lain di tempat umum kayak gini. Maksud kamu apa? Hah? Daripada kamu asal nuduh kayak gitu, Tak, mending sekarang kamu diem deh. Daripada kamu bakal nyesel sama tuduhan kamu ke aku. Nuduh. Masih aja ngeles. Bisa-bisanya kamu ngomong Ata. Udah, tahan emosi kamu. Ini tempat umum. Ya nggak bisa dong, Raffi. Gue nggak bisa terima omongan dia kayak gitu. Dia udah keterlaluan. Dia mikir kita berdua itu yang enggak. Ya tapi Ata cuma emosi. Nggak bisa. Ata. Citra. Oh, di sini rumahnya. Ternyata bener, tuh orang emang dokter. Ki, kamu bisa babak belur kayak gini pasti diserang kan sama anak buah papi? Sudah beberapa kali saya peringatkan kamu agar tidak memanfaatkan Luna. Semua ini baru peringatan awal untuk kamu dari saya, Rizky. Kalau kamu masih terus berani mengganggu anak saya, apalagi sampai kamu berani menyakiti Luna, maka saya tidak akan segan-segan menghabisi kamu. Om Lim udah serius ngancam gue. Gue gak bisa ngomong apa-apa lagi ke Luna. Tapi gue harus bikin Luna kasihan sama gue. Kalau Luna udah kasihan sama gue, dia pasti bakal bertindak dengan sendirinya. Ki, kok kamu gak jawab sih? Lun, udah ya, gak usah bahas soal ini. Ki, gak usah berkelit lagi deh. Siapa sih yang bisa bikin kamu babak belur kayak gini kalau bukan anak buah papi aku? Ini pasti papi kan yang suruh, bener kan? Udah, yang penting saya gak apa-apa kan. Perasaan aku tuh dari tadi gak enak, makanya aku sengaja datang ke sini. Aku mau mastiin keadaan kamu, ternyata bener. Kamu kayak begini, Ki. Luna, jujur saya gak mau bahas soal masalah ini lagi. Saya gak mau masalahnya makin panjang dan keselamatan saya bisa makin terancam. Tapi Ki... Udah Luna, ya, saya masih bisa bertahan. Mungkin kamu bisa. Tapi aku gak bisa, Ki. Aku minta maaf banget ya sama kamu. Harusnya kamu tuh gak nerima ini semua. Aku harus selesaiin ini semua. Aku pamit dulu. Luna, rencana gue berhasil. Luna pasti ngerasa bersalah banget sama kayak Mel yang berhasil gue pengaruhin lagi. Gue masih gak nyangka Mel berubah pikiran. Gue yakin nih pasti Mel dipengaruhin lagi sama Rizky.
Luna? Tristan? Hai. Sorry gue nabrak lu, gue kaget karena lu ngapain ya kesini? Seinget gue kan lu sama Rizky udah... Iya, gue sama Rizky emang udah gak ada apa-apa kok. Terus lu kesini karena lu pengen bantuin Rizky, gitu? Gue cuma gak suka aja sih kalau segala sesuatu tuh diselesain dengan kekerasan. Gue harus hentiin ini, Tristan. Gue kasihan dengan keadaan Rizky. Walaupun tadi Rizky tuh mohon-mohon ke gue supaya gue jangan memperpanjang masalah ini. Katanya ini bisa mengancam keselamatan dia. Rizky berhasil lagi ya? Maksudnya apa? Lun, Rizky itu playing victim. Kalau dia emang tulus dan dia nggak pengen lu tahu, ya dia nggak perlu dong ngomong ke lu, apalagi sampai mohon-mohon ke lu. Dia harusnya diem aja. Nggak gini, what I'm trying to say, Rizky itu tahu banget apa yang akan terjadi. Dia sengaja ngomong ke lu karena dia tahu. Kalau Rizky cerita ke lu, Rizky digebukin sama anak buah papi lu pasti marah kan sama papi lu? Rizky itu sangat manipulatif, oke? Dan sekarang aja nih, ini malah kepengaruh lagi pasti sama Rizky. Gue yakin banget. Kamu serius? Intinya Rizky sengaja manipulasi lo sama Mel. Gue tinggal ya. Hati-hati ya, Tan. Apa yang diomongin Tristan itu bener ya?